Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Oktavianto, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Ngabean Ponjong yang saat ini sedang melaksanakan PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan praktik pembelajaran langsung di kelas 5 dengan materi mengenal Khulafaur Rasyidin. Berikut adalah video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ayo salah satu dari kalian dipimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, Allah akan mempermudah kita dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anakku, silahkan sebelum pembelajaran dimulai, dicek kerapiannya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya saya mau tanya ke kalian. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Rasulullah Muhammad itu ketika berdakwah tidak sendirian. Beliau itu memiliki banyak sahabat. Para sahabat ini membantu Nabi Muhammad ketika berdakwah. Kemudian di antara para sahabat tersebut terdapat 4 sahabat yang paling istimewa. Disebutnya apa? Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, beliau digantikan oleh para khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Yang pertama ada Abu Bakar. Yang kedua ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Terus yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama, memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Berarti berapa tahun memerintahnya? 2 tahun. Dikenal karena kesetiaannya kepada Rasulullah. Dan poin ketiga, berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi palsu. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Khuhafah. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Jadi 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq itu ketika peristiwa apa anak-anak? Peristiwa Isra Mi'raj. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang pertama mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oke, selanjutnya membahas tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menjadi khalifah, beliau bersifat tegas dan mempersatukan umat Islam yang kehilangan panutan ketika Rasulullah wafat.
Nah, setelah Rasulullah wafat, itu banyak terjadi kasus-kasus nabi palsu. Yang paling terkenal adalah Musailamah al-Kadzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Padahal nabi terakhir kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sikap tegasnya Abu Bakar dapat menumpas gerakan nabi palsu dan gerakan orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, sehingga agama Islam tetap kokoh dan utuh. Selanjutnya kita membahas tentang khalifah yang kedua. Siapa anak-anak khalifah yang kedua? Umar bin Khattab. Beliau memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau dikenal dengan keadilan dan ketegasannya dalam memimpin, memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan dan mencetuskan kalender Hijriyah. Beliau itu lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad, yaitu sekitar tahun 584 Masehi. Pada mulanya Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat membenci agama Islam. Akan tetapi beliau mendapatkan hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam dan termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Bagaimana kisah masuknya Umar ke dalam agama Islam? Jadi pada tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab masuk Islam. Peristiwa tersebut bermula ketika beliau mendengar adiknya yang bernama Fatimah itu telah memeluk agama Islam. Umar pun segera mendatangi rumah adiknya tersebut dengan perasaan yang sangat marah. Karena apa? Pada mulanya Umar ini sangat membenci agama Islam. Nah, sesampainya di sana, Fatimah itu sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Yaitu permulaan surat Toha. Kemudian Umar mengambil lembaran Al-Quran tersebut, lalu ia membacanya. Nah, setelah dibaca, Umar ini merasa mendapatkan ketenangan. Kemudian beliau itu mencari Rasulullah dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya adalah keteladanan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan beliau itu selama 10 tahun. Beliau memimpin sejak tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Beliau terkenal dengan keadilannya dalam memimpin. Selain adil, Umar juga cerdas dan bijaksana. Ia sering berkeliling untuk melihat rakyat-rakyatnya. Dan suatu malam ia menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu. Kenapa batu kok dimasak? Karena orang tersebut sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimasak. Sedangkan anaknya itu masih kecil dan menangis. Karena apa menangis? Karena lapar. Melihat hal tersebut, Umar merasa sangat sedih. Kemudian Umar ini pulang, mengambil gandum, membawanya sendiri dan memberikan kepada orang tersebut. Selanjutnya kita membahas khalifah yang ke berapa anak-anak? Ketiga, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Utsman ini dikenal karena kedermawanannya dan pengumpulan Al-Quran. Terus membangun angkatan laut Islam dan memperluas Masjid Nabawi. Masa pemerintahan beliau itu selama berapa tahun anak-anak? 12
12 tahun. Itu mulai dari 644 sampai 656 Masehi. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan, sederhana, dan terhormat. Utsman adalah salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Harta yang dimilikinya itu digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Seperti contohnya, saat umat Islam mengalami kesulitan air bersih ketika berada di Madinah. Nah, ia membeli sumur Raumah dengan harga yang sangat mahal untuk diwakafkan kepada umat Islam agar umat Islam di Madinah tidak kekurangan air bersih. Terus selain itu, Utsman juga berjasa mengumpulkan Al-Quran. Karena pada mulanya Al-Quran itu tidak ditulis secara utuh dalam satu buku, akan tetapi tersebar di berbagai tempat. Kemudian ayat-ayat yang menyebar tersebut disatukan dalam satu buku, disebutnya dengan Mushaf Utsmani. Sekarang ke pembahasan khalifah yang terakhir. Khalifah yang terakhir siapa? Ali adalah khalifah keempat, memerintah dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau dikenal karena ilmu dan keberaniannya menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan. Mari kita kenal lebih dekat siapa Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau itu lahir di kota Mekah. Kapan lahirnya? Yaitu pada tanggal 13 Rajab tahun 599 Masehi. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah, karena beliau menikahi anaknya. Siapa anaknya yang dinikahi? Fatimah. Nah, Ali baru berusia 10 tahun ketika Rasulullah memulai dakwahnya. Ali menjadi 10 sahabat yang pertama kali masuk Islam, disebutnya dengan Asabiqunal Awwalun. Nah, semasa kecil Ali ini diasuh oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau memiliki akhlak dan tutur kata yang baik. Kemudian Ali ini terkenal dengan gelarnya. Apa gelarnya untuk Ali ini? Karamallahu wajhah. Kenapa kok diberi gelar karamallahu wajhah? Karena beliau tidak suka menggunakan untuk melihat hantu. Iya, betul sekali. Karena beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal yang buruk. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah pemuda yang sangat cerdas. Ia sangat suka mempelajari dan mengajarkan ilmu, sehingga beliau menjadi orang yang sangat cerdas. Kalian pengen gak jadi anak yang cerdas? Pengen. Berarti harus apa? Belajar dengan rajin. Selanjutnya kita akan menyimak video. Video apa kira-kira yang kita simak? Video kisah perjuangan para khalifah. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah. Untuk yang selanjutnya kita akan melihat video lagi tentang
kedermawanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dan sumur Allah milik Yahudi. Sudah paham semua dari cerita dan video tadi? Sudah. Untuk selanjutnya ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nih, silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sudah selesai semua tuh ini? Oke, silahkan dikumpulkan. Apa toh yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, yaitu kita telah mempelajari Khulafaur Rasyidin. Masih ingat apa tadi Khulafaur Rasyidin? Yaitu pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kapan kita perlu bersikap tegas seperti Abu Bakar? Kapan kira-kira? Setiap saat. Selanjutnya, kapan kita perlu bersikap adil seperti Umar di sekolah? Saat bermain dengan teman. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita meniru kedermawanan Utsman? Misalnya ada kasus temennya yang tidak bawa sangu. Nah, kita harusnya gimana? Membantu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita meneladani kecerdasan Ali bin Abi Thalib? Ya, betul sekali. Dengan cara rajin belajar. Dengan rajin belajar, kita akan menjadi orang yang cerdas seperti Ali. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung waktu. Untuk minggu depan kita akan membuat sebuah proyek. Apa proyeknya? Yaitu Galeri Pahlawan Islam atau kartu superhero khalifah. Nah, adapun alat-alat yang perlu dibawa itu adalah gunting, lem, dan kertas. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.